Ajian Setrum CIGARET. Ronggeng Sukmaep. 3. Yuanita. Suara gamelan terdengar selaras dimainkan beberapa orang yang tampaknya mereka sudah terlatih. Terlihat juga penari Ayu berlenggak-lenggok begitu luasnya gerakan tubuh ke kanan dan ke kiri membuat beberapa yang menonton tidak bisa mengedipkan mata. Teh Ayu cantik banget ya, kata Windy memuji wanita yang tengah menari dengan luasnya. Iya, kata Yuanita menganggukkan kepala dan tampak tersenyum tipis. Jadi pengen kayak Teh Ayu, sudah cantik pintar nari juga, sambung kata Windy sambil menaruh tangannya di dagu bagikan orang tengah menghayal. Begitu juga Yuanita, ia tampak fokus memperhatikan Ayu yang masih menari. Tidak ada yang tahu juga jika di dalam pikiran Yuanita, jika ia sama ingin seperti Ayu, yang cantik, pintar menari dan menjadi sesosok penari terkenal di Sanggar Laras Budaya. Jreng! Suara gong ditabuh membuayarkan lamunan Yuanita dan baru sadar jika Ayu sudah berhenti menari, bahkan saat ini ia sudah duduk di samping bersama para penari kelas atas lainnya. Pimpinan Sanggar Laras Budaya berdiri di atas panggung menyampaikan beberapa hal pada murid-muridnya yang tujuannya agar mereka terus bersemangat dalam berlatih tari. Apalagi dalam waktu dekat akan ada lomba pementasan tari tingkat provinsi dan akan melakukan seleksi pada murid-muridnya untuk mewakili acara tersebut. Siapa yang tidak mau ikut lomba tingkat provinsi? Jika sampai lolos maka namanya bisa melambung ke atas dan sudah dipastikan akan menjadi penari terkenal. Selesai menyampaikan beberapa hal, pimpinan Sanggar Laras Budaya menyuruh beberapa muridnya untuk bubar dan akan dilanjutkan pada hari berikutnya. Bagus ini Yua, kesempatan kita untuk menunjukkan bakat kita pada orang luas. Oh, aku berharap bisa lolos, kata Windy sembari mengepalkan tangannya. Tapi, bersaing dengan Teh Ayu, rasanya sulit, lanjut kata Windy mulai tidak percaya diri. Yuanita memegang pundak Windy dan berkata, kamu duluan saja, aku ada perlu, kata Yuanita menyuruh rekannya tersebut agar pergi duluan. Wajah Windy tampak tegang mendengar apa yang dikatakan Yuanita. Pasalnya tumben banget Yuantia menyuruh dirinya untuk pulang duluan. Biasanya Yuanita selalu berpesan agar menyuruh dirinya menunggu Yuanita untuk pulang bersama. Iya, jawab Windy singkat masih dengan wajah kurang enaknya dan pergi meninggalkan Yuanita sendirian di dalam Sanggar Laras Budaya yang tampak gelap tersebut dan hanya cahaya lampu oranye yang masih bersinar. Asteris. Di tengah panggung, Yuanita langsung merentangkan selendangnya bersiap untuk menari. Lamat-lamat tubuhnya mulai berlenggok ke kanan dan ke kiri dengan ekspresi wajah yang tampak meresapi seperti ada tabuhan gamelan yang mengiringinya. Beberapa kali kakinya melangkah dengan tangannya memutar membentuk gerakan yang tampak indah. WUUSSS. Hembusan angin masuk dari ventilasi menyentuh kulit mulus nan putih Yuanita. Namun wanita tersebut masih terlihat menari dengan peresapan yang luar biasa. Ia seperti sudah menyatu dengan gerakannya. Kamu tidak akan pernah bisa menyaingi Ayu jika hanya seperti itu saja, suara wanita berbisik di telinga Yuanita, sehingga ia harus menghentikan gerakannya. Namun aneh ketika ia melihat ke belakang tidak ada siapa-siapa sehingga bulu kuduknya berdiri dan jantung berdebar kencang. Sekali lagi Yuanita berusaha menggerakkan tubuhnya menghiraukan suara tersebut karena tujuannya ia ingin berlatih keras agar lolos seleksi tingkat provinsi. Meski ia sadar jika detak jantungnya masih berdebar kencang dan tubuhnya tampak berkeringat bukan karena capek tapi karena rasa takut yang merasuk dalam dirinya. Tung dem. Suara gamelan seperti ada orang yang menabuh, sehingga Yuanita kembali berhenti menari dan ia kembali tersentak kaget. Pandangannya mengarah pada peralatan gamelan dan lamat-lamat terlihat sesosok wanita berjalan menghampirinya menggunakan selendang berwarna hijau dan paikannya serba hijau. Tepat di bawah cahaya lampu oranye terlihat wajah cantik dari sesosok wanita tersebut dengan senyum tipisnya mengarah pada Yuanita yang saat ini terlihat bergemetar dengan munculnya wanita tersebut. Aku bisa membantumu menyaingi Ayu, kata wanita tersebut dengan menyunggingkan senyumnya.
Siapa kamu? Sentak Yuanita masih terlihat bergemetar dan langkahnya berusaha mundur. WUUSSS. Dek, jantung Yuanita tersentak ketika ia rasakan sentuhan tangan di pundaknya dari belakang. Ronggeng Sukma, bisik wanita tersebut tepat di samping daun telinga Yuanita. Bulu kuduk Yuaniti berdiri dan jantungnya makin berdebar kencang ketika ia menatap ke depan. Ternyata benar tidak ada wanita tadi dan kini ia langsung berjingklak maju ke depan menghindari sesosok wanita yang berada di belakangnya. Hahaha, Ronggeng Sukma malah tertawa terbahak-bahak seraya mengangkat kepalanya yang membuat Yuanita tak kalah merindingnya. Tidak usah takut, Cahayu, lanjut kata Ronggeng Sukma kembali dengan senyum tipisnya. Ronggeng Sukma kembali berjalan mendekati Yuanita yang padahal sedari tadi ia terus menghindari sesosok wanita penari tersebut. Kamu lihat Ayu, jangan kamu kira dia tidak menggunakan susuk bidadari untuk menarik penontonnya, kata Ronggeng Sukma berusaha menggoda Yuanita yang tengah dibawa nafsu kemenangan. Tapi aku akan memberikan kamu lebih dari susuk, tetapi diriku sendiri yang akan menyatu denganmu, Cahayu. Ronggeng Sukma kembali menyunggingkan senyumnya. Yuanita tampak termenung, rupanya ia mulai tertarik dengan apa yang dikatakan sesosok gaib tersebut dengan janji-janjinya. Yuanita mulai tertarik dengan kemenangan yang dijanjikan, bahkan ia juga bisa jauh lebih tenar dari Ayu jika meminta bantuan dari Ronggeng Sukma. Aku tunggu kamu di panggung Kalen Parat, kata Ronggeng Sukma kembali menyunggingkan senyumnya dan setelah itu menghilang. Yuanita tidak bisa berkata apa-apa, ia hanya terdiam kaku memikirkan apa yang dikatakan Ronggeng Sukma barusan begitu menarik hatinya. Asteris. Malam Jumat Kliwon, perawan cantik bernama Yuanita mendatangi desa yang bernama Pelabuhan tepat tengah malam. Dari arah jalan Pantura Yuanita menggunakan ojek sampai dengan masjid pelabuhan. Tepat di masjid tersebut, Yuanita menyempatkan diri untuk beristirahat dan menguatkan mentalnya. Pasalnya baru sampai masjid saja hawa mistis di wilayah tersebut sudah terasa, apalagi di depan masjid pelabuhan terdapat sungai yang dikatakan Sungai Kalen Parat. Sekitar jam 12:30 Yuanita menguatkan hatinya untuk menyusuri bantaran Kalen Parat yang tampak sepi dan hanya riak air yang dapat ia dengar. Untungnya saat itu bulan tengah purnama, sehingga tidak terlalu gelap. Meski kabut putih yang turun sedikit menyelimuti air sungai yang tampak tenang. Melewati jembatan pertama, dan mulai masuk ke wilayah Tambak Udang, kecambuk dalam jiwa Yuanita semakin besar seperti ingin mematahkan semangatnya. Rasa takutnya semakin besar, apalagi ia hanya seorang wanita berjalan di tengah kegelapan rasanya terlalu berbahaya. Apalagi tempat tersebut tampak sepi dan hanya terlihat air Kalen Parat dan juga cahaya bulan yang mencorot dari arah tambak. Cukup jauh dari arah jembatan Yuanita melihat beberapa gemerlap lampu dan juga pedagang tampak berjejer. Mungkin karena haus, ia berusaha membeli minuman pada salah satu pedagang yang tampak menarik dan mencolok. Bu beli minum, kata Yuanita semabri melemparkan senyum tipisnya. Ibu-ibu itu tidak berkata apa-apa, bahkan ekspresinya tampak tegang sambil memberikan kendi yang terbuat dari tanah liat. Mendapati tanggapan yang tampak cuek tanpa ekspresi dan yang ia terima hanya sebuah kendi terbuat dari tanah liat dengan cukup air, Yuanita terlihat kebingungan meski pada akhirnya ia ambil juga. Membayar dengan uang 50 ribuan dan menerima kandinya sembari berkata, "Terima kasih," kata Yuanita. Sekali lagi Oaring tersebut hanya bersikap tegang dan tidak memberikan kembaliannya yang membuat Yuanita semakin kebingungan. Merasa aneh, Yuanita mulai ngeri dan curiga dengan keadaan tersebut, sehingga belum juga meminum air dalam kendia, ia menciumnya. Tiba-tiba, prak, kurung siku buka kurung siku tutup titik. Bersambung.